Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Hikmah Lestari dari program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melanjutkan kembali video pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Pada dua video pembelajaran sebelumnya, di inventory part 1 dan part kedua, saya telah menjelaskan materi tentang inventory atau persediaan. Dan di video pembelajaran inventory part ketiga ini, saya akan mencoba untuk membahas sebuah contoh soal agar lebih mudah memahami kita pemahaman tentang inventory atau persediaan. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita lihat contoh soalnya. Ya teman-teman, contoh soalnya. Jadi, di sini kita akan menentukan bagaimana cara menggunakan metode estimasi dalam menentukan nilai persediaan. Sebelumnya, untuk masuk dalam membahas soal ini, saya akan memberikan pengetahuan sedikit kepada teman-teman tentang mengenai metode laba kotor. Pasti metode laba kotor itu, metode laba kotor atau gross profit method itu digunakan untuk mengestimasi persediaan. Metode laba kotor ini digunakan dalam situasi di mana hanya diperlukan suatu estimasi atas persediaan. Kemudian, digunakan ketika catatan perusahaan atau persediaan telah musnah akibat suatu bencana. Kemudian, diperbolehkan untuk menentukan persediaan akhir bagi tujuan pelaporan interim. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya ya teman-teman. Di sini ada Babywood Incorporation adalah sebuah perusahaan dagang yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017 dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya. Jika kehilangan seluruh persediaan yang dimiliki, berarti nilai persediaan barang dagangan akhir yang diestimasi itu nanti akan langsung menjadi nilai persediaan barang yang terbakar. Lanjut, perusahaan mengasuransikan semua barang dagangnya dan sedang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Berikut data yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan untuk 2 bulan terakhir. Di sini ada data untuk bulan Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017. Di sini ada persediaan barang dagangan awal per 31 Oktober 2017 itu berjumlah 20.000 dan sampai dengan 24 November itu jumlahnya 10.000. Persediaan barang dagangan awal per 24 November ini dihasilkan dari persediaan barang dagangan akhir per 31 Oktober 2017. Jadi, persediaan barang dagangan akhir per 31 Oktober 2017 menjadi persediaan barang dagangan awal per 24 November 2017. Pembelian dengan jumlah 55.000 dan pada 24 November itu 65.000. Retur pembeliannya itu berjumlah 4.000 per 31 Oktober sampai dengan 24 November itu 8.000. Kemudian, biaya angkut pembelian itu berjumlah 2.000 per 31 Oktober dan 3.000 per 24 November. Kemudian ada potongan pembelian pada bulan Oktober, ada persediaan barang dagangan akhir per 31 Oktober 2017, dan penjualan bersih per 31 Oktober 2017 itu dengan jumlah 80.000, dan sampai dengan 24 November itu berjumlah 60.000. Berdasarkan presentasi laba kotor bulan Oktober 2017, tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 dengan menggunakan metode laba kotor atau gross profit method. Baik Pak, dilihat dari soal, berarti kita harus menentukan dulu berapa jumlah estimasi laba kotornya. Baik,
Yang pertama, teman-teman, di sini kita harus menentukan dulu berapa jumlah pembelian bersih selama bulan Oktober 2017. Ingat, rumus untuk menentukan pembelian bersih yaitu pembelian ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangkan dengan retur pembelian dan dikurangkan lagi dengan diskon atau potongan pembelian. Baik, di sini kita masukkan pembelian dengan jumlah 55.000 ditambah dengan biaya angkut pembelian 2.000 dikurangkan dengan retur pembelian 4.000 potongan dan dikurangkan dengan potongan pembelian berjumlah 3.000. Didapatlah pembelian bersih selama bulan Oktober 2017 itu berjumlah 50.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung cost of goods sold atau harga pokok penjualan untuk bulan Oktober 2017. Di sini dengan cara menjumlahkan persediaan awal dijumlahkan dengan pembelian bersih. Persediaan awal di sini jumlahnya 20.000 ditambah dengan pembelian bersih dengan jumlah 50.000. Didapatlah barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale dikurang dengan persediaan akhir 70.000 dikurang dengan 10.000. Didapatlah harga pokok penjualan untuk bulan Oktober 2017 itu dengan jumlah 60.000. Baik, kita lanjut lagi. Di sini kita selanjutnya menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017. Untuk menentukan laba kotor ini, kita mengurangkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersihnya tadi di sini 80.000 dan harga pokok penjualan yang kita dapat tadi itu 60.000, kita kurangkan, didapatlah hasilnya laba kotor untuk bulan Oktober 2017 itu dengan jumlah 20.000 ya teman-teman. Jadi, lanjut lagi. Di sini kita akan menentukan presentasi laba kotor. Menentukan presentasi laba kotor itu dapat kita hitung dengan laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Jadi, presentasi laba kotornya 20.000 per 80.000 dikali 100%. Didapatlah presentasi laba kotornya itu 25%. Penjumlahan ini bisa kita hitung secara manual dulu, baru nanti langsung kita masukkan hasilnya ke sini ya teman-teman. Baik. Baru dapat berapa presentasi laba kotor bulan Oktober 2017 yang akan menjadi presentasi laba kotor pada bulan November 2017. Baik, untuk selanjutnya di sini kita menentukan HPP atau harga pokok penjualan bulan November sampai dengan 24 November yang diestimasi. Estimasi laba kotor, presentasi laba kotor yang digunakan 25% kita hitung dulu agar menjadi satuan mata uang. Jadi dikalikan dengan penjualan bersih selama bulan November sampai tanggal 24. Jadi di sini estimasi laba kotor itu presentasi dari laba kotor dikali penjualan bersih. 0,5 dikali 60.000. Didapatlah hasilnya 15.000. Estimasi laba kotornya. Baik, lanjut kita masuk ke harga pokok penjualan yang diestimasi. Penjualan bersih ini kita dapat mengetahui jumlahnya dari soal tadi ya 60.000. Kemudian penjualan bersih kita kurangkan dengan estimasi laba kotor 15.000 tadi yang telah kita dapat sebelumnya. Jadi harga pokok penjualan yang diestimasi 60.000 dikurang 15.000 didapatlah 45.000. Lanjut. Di sini kita menentukan persediaan akhir yang diestimasi. Di sini, persediaan awal per 1 November 2017 itu kita dapat 10.000. Kemudian, di sini kita hitung dulu pembelian bersihnya. Menghitung pembelian bersih tadi, pembelian ditambah biaya angkut dikurangkan dengan retur pembelian. Tetapi di sini tidak
dimasukkan potongan pembelian ya teman-teman. Jadi di sini pembelian 65.000 ditambah dengan biaya angkut dengan jumlah 3.000 dikurangkan dengan retur pembelian 8.000, didapatlah pembelian bersihnya 60.000. Kemudian pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal, dapatlah barang tersedia untuk dijual ini 70.000. Didapat dari sini ya teman-teman, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Didapatkan 70.000. Kemudian dikurangkan dengan estimasi HPP, harga pokok penjualannya 45.000. Jadi, barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan estimasi HPP-nya. Jadi, didapatlah nilai persediaan akhir yang diestimasi yaitu 25.000. Karena seluruh persediaan terbakar, maka nilai dari persediaan yang terbakar itu sama dengan nilai persediaan akhir yang diestimasi dengan jumlah 25.000. Baiklah, teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan mengenai contoh soal ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.